webinar dan live streaming dampak positif program PSR, Sarpras dan pengembangan SDM bagi petani sawit. Dan kali ini kita sudah masuk ke topik webinar seri 5. Ini tidak disangka ya bahwa ternyata ini kita sudah cukup panjang untuk membahas terkait dengan dampak positif program PSR, Sarpras dan juga pengembangan SDM bagi petani sawit. Dan untuk topik webinar seri kelima kali ini kita akan membahas mengenai dampak pendanaan BPDPKS untuk petani. Memang harapannya ini kita bisa terus menggenjot ya Pak ya, bagaimana kemudian dana dari BPDPKS ini bisa mensejahterakan para petani sawit yang ada di seluruh tanah air. Namun untuk pembuka kita akan langsung kepada Pak Gamal Nasir untuk memberikan pengantarnya siang hari ini. Saya kira ini ruhnya untuk petani, saya kira. Terutamakan petani kita supaya sejahtera dan produktivitasnya meningkat. Luas kebun sawit sawit kita kalau nggak salah Pak Sekdit ya 16,38 juta hektar. Mungkin akan bertambah nih saya kira nih Pak Sekdit, kita nggak tahu nih ya jumlah terakhir. Kebun petani ada 6,72 juta hektar. Permasalahan utama adalah produktivitas. Itu jelas, produktivitas rendah hanya 2,3 ton per hektar per tahun. Sedangkan potensinya bisa mencapai 6 sampai 10 ton per hektar SPO per hektar per tahun. Ini kan sayang sekali. Kalau kita nggak raih ini, petani kita raih, saya kira kita akan sejahtera petani itu. Dana PPDS merupakan legasi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi untuk menunjukkan negara hadir membantu petani kelapa sawit. Ini bukan bentuk belas kasihan saya kira ini untuk petani, karena petani menyumbang devisa kita sebagai pejuang sawit juga nih, pejuang devisa kelapa sawit, karena layak dapat alokasi yang lebih besar dari dana BDKS. Kami bersyukur bahwasanya dana BPDPKS dapat mendorong peningkatan mutu produktivitas dan outcome-nya adalah dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan pekebun. Kami telah melakukan baik itu pendidikan vokasi, melakukan diklat LUF ya, kemudian melakukan pendampingan dan fasilitasi. Intinya ini merupakan pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi pekebun, tenaga pendamping dan masyarakat pekebun dan kelapa sawit lainnya. Jadi inilah agent of change untuk menuju pengelolaan sawit berkelanjutan, di mana kita mendorong pendidikan baik bagi anak pekebun, bahkan buruh pekebun, kemudian untuk masyarakat perkebunan lainnya, ini kita berikan baik itu berupa pendidikan diploma 1, diploma 3, dan juga LUH tadi. Karena memang disampaikan bahwa sebenarnya memang masih ada beberapa hambatan, beberapa kendala, dan saat ini sudah mulai dicoba untuk diperbaiki, kemudian untuk bisa mempermudah lagi para petani sawit seluruhnya ini bisa mendapatkan dana BPDPKS. Memang sudah cukup banyak yang masuk, dan sebenarnya alokasi total anggaran untuk Sarpras ini sudah berkali-kali lipat ya. Kita sudah alokasikan melalui komite pengarah, dan ini semoga saja dana yang cukup besar di tahun 2022 ini yang hanya cuma puluhan miliar, saat ini sudah mungkin menembus alokasi sekitar 700 M dapat diserap atau dapat dipergunakan oleh Bapak dan Ibu lembaga pekebun untuk mendorong perbaikan daripada sarana prasarana perkebunan sawit. Pak Heru, berarti untuk pengawasannya sendiri dari Dirjen Bun ini seperti apa Pak terkait dengan dana yang kemudian sudah diberikan, kemudian penyerapannya ini agar benar-benar bisa maksimal digunakan oleh para petani sawit, seperti apa? Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan fisiknya Mbak. Jadi
teman-teman di dinas melakukan monitoring sejauh mana pembangunan fisiknya itu berjalan seperti itu, dan itu reguler mereka laporkan di setiap lokasi PSR maupun Sarpras. Itu juga ada satker dinas yang dibiayai oleh Pak Sunari, oleh BPDP. Jadi dengan dana yang dialokasikan oleh Pak Sunari itu operasionalnya salah satunya untuk melakukan monitoring dan evaluasi fisik pembangunan kebun kalau untuk PSR maupun yang lainnya. Ini merupakan kolaborasi ya dengan BPDP, karena dari sisi keuangan juga harus dimonitoring gitu ya, uangnya dipakai berapa, progres pekerjaannya seperti apa. Di lapangan juga kami juga punya petugas pendamping yang melakukan pendampingan baik dari sisi pengusulan maupun dari sisi nanti pembangunan fisik kebunnya seperti apa, dan itu semua ada di satker dinas itu. Dan secara internal juga kami di monitoring, dibantu, dikawal oleh teman-teman Ijen ya. Nah, ini Bu Cut Huzaimah ini akan memberikan pemaparannya terkait dengan dampak program pendanaan BPDPKS untuk petani sawit di Provinsi Aceh. Mungkin juga ini akan bisa didengarkan oleh para petani lainnya di luar Provinsi Aceh. Sebenarnya bagaimana sih dampak yang sudah dirasakan dari program pendanaan BPDPKS ini? Kemudian perkembangan fisik dan keuangan PSR Aceh 2018 sampai 2022. Total luas rekomtek kita ada totalnya ada 32.000 lebih, 32,4 ribu hektar, dan dana peremajaan yang ditransfer sudah mencapai 864 miliar lebih, dan realisasi dana tersebut sudah berjalan hampir 49% atau 560 miliar. Masih ada dana yang belum tanam sebesar 41,55% atau 13,488 hektar. Berbagai kendala yang kita rasakan salah satunya adalah adanya beberapa pemblokiran anggaran di beberapa pengusul, beberapa koperasi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang belum bisa dilaksanakan. Untuk 2022, target kegiatan Sarpras itu menambah dari 6 kabupaten menjadi 9 kabupaten. Kegiatan itu juga bertambah, ada ekstensifikasi 300 hektar di Kabupaten Pidijaya, kemudian ada intensifikasi 550 hektar, pembangunan jalan usaha tani di 700 meter, dan ISPO di 6 unit, ada bantuan alat transportasi, alat pasca panen, dan infrastruktur pasar. Ada jumlah 24 unit bantuan untuk kegiatan Sarpras sawit melalui BPDPKS. Target PSR Aceh 2022 ada 12.700 hektar. Realisasi rekomteknya ini baru 124 hektar, ini masih sedikit, dan kita berharap ini bisa kita kejar untuk ke depan, karena kita juga baru menandatangani MOU dengan Ketua PSR Pusat. Semoga ini bisa berjalan lancar. Hanya mungkin terkendala di mana aplikasi yang masih dalam permentan dengan menyesuaikan aplikasi dan perbaikan menyesuaikan Permentan nomor 03 tahun 2022, dan kita berharap ini cepat tuntas sehingga proses usulan daripada PSR ini berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. PSR di kampung kami masih berjumlah sekitar 250 hektar, karena kelompok tani Aman Jaya yang pertama mengajukan 93,8, lalu yang kedua kelompok tani Aman Jaya mengajukan sebanyak 162,3. Dan masih banyak sekali tentunya kebun sawit di daerah kami ini yang belum direplanting, yang seharusnya memang layak di replanting, sekitar 2.000 hektaran lebih untuk kampung kami, dan daerah-daerah sekitarnya juga banyak yang tentunya membutuhkan PSR tersebut. Namun dengan adanya PSR, tentunya kami selaku kelompok Aman Jaya ingin membuktikan bahwa program PSR ini benar adanya, dan memang sudah terbukti. Sekarang petani sudah banyak yang menikmati hasil PSR anggaran tahun 2018-2019.
di Aceh tidak hanya bergantung kepada kegiatan peremajaan kelapa sawit saja, tetapi juga lahirnya inovasi yang merupakan integrasi di replanting kelapa sawit ini, yaitu adanya salah satunya adalah pengolahan gula sawit, di mana batang kelapa sawit yang ditebang oleh petani masih bisa kita mengambil sejenis niranya, kemudian diolah menjadi gula sawit. Ini salah satu inovasi yang kita kembangkan dalam alhamdulillah ini bisa meningkatkan pendapatan petani. Sawit adalah masa depan kita semua. 90% ekspor pertanian dari sawit, dan dari 90% itu 90 merupakan kontribusinya 90% terhadap ekspor pertanian. Jadi sawit adalah masa depan kita. Mari kita sama-sama berkomunikasi dengan semua pihak supaya program PSR, Sarpras, SDM dan Litbang ini bisa berjalan dengan baik demi masa depan sawit Indonesia, khususnya sawit rakyat Indonesia. Intinya keberadaan BPD PKS tentunya meningkatkan harkat dan martabat petani sawit di Aceh, di mana yang produksinya rendah ke depan 3 atau 4 tahun ke depan kita bisa melihat akan lebih cerah lagi. Dan kami berharap BPD PKS akan selalu ada untuk kami, untuk petani di petani kelapa sawit di Aceh, baik itu dari segi PSR-nya, dari segi Sarprasnya, dari segi SDM-nya, dan juga dari segi pendampingannya. Pemerintah hadir di sini mengenai memperbaiki kualitas petani kelapa sawit lewat pendanaan BPDKS untuk PSR, sarana prasarana, pengembangan SDM dan Litbang. Ujung dari semua program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani. Saya ingat betul waktu penyusunan undang-undang. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani. Ini perlu diingat kita semua ini.